Halo guys, selamat datang di Kui Podcast. Oke, kembali lagi dengan saya Andre Akbar. Dan saya Revan. Oke, kali ini kita akan tampil dengan tampilan yang lebih fresh karena kali ini kita menggunakan video. Wah, Iya. ya. Kalau kemarin itu cuma suara-suara doang, ya kemarin ada yang nanyain, gambarnya mana dong, videonya mana? Gitu kan. Orangnya mana nih kok suaranya doang gitu Kan kan. bosen juga ya Nah, kalau suara. bosen gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya udah kita coba buat videonya gitu kan, Iya. sambilan video call sama pembicaranya langsung. Betul. Nah, yang kali ini itu lebih spesial lagi dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kita udah 2-3 kali itu cuma orang Unsri doang kan, orang lokal. Orang lokal, ya mahasiswa Unsri lah ya. Nah, kalau yang ini orang jauh, beda pulau. Wah, di Jogja. wah, Bukan. sebelumnya. Sebelumnya. Dia pernah kuliah di sana. Oke. Nah, siapa dia kira-kira? Siapa ya? Ya. Teman-teman pasti penasaran nih siapa. Oke. Iya. Oke, kita panggilkan Mbak Ruli. Halo Mbak Ruli. Halo, Mbak. Oke. Jadi teman-teman, Mbak Ruli ini seorang alumni dari Universitas Gajah Mada. Angkatan 2015 ya, Mbak? Benar. Oke. Masih fresh. Masih fresh. Masih fresh lah. Sekarang udah kerja. Kerjanya di mana, Mbak? Udah kerjanya di kantor hukum di law firm. Oh, Oke. itu kantor kayak pengacara gitu ya, Mbak? Ya benar, kantor advokat. Jadi kumpulan-kumpulan advokat lah dalamnya. Oh, advokat oke. gitu. Oke. Mungkin bisa perkenalan ya, Mbak. Biar teman-teman tuh tahu siapa Mbak gitu. Iya, betul. Mungkin bisa nge-save ya. Kirain ini dikenalin sama moderatornya. biar lebih ngena. Biar lebih ngena gitu kan. Oke. Siap. Hai semuanya. Kenalin aku Ruli dari UGM, tadi udah dijelasin. Aku angkatan 2015. Gitu. Apalagi Andre? Udah Andre? Sekarang sibuk di pekerjaan. Sekarang sibuk di kerjaan. Jadi kebetulan aku kemarin lulus tahun 2019 Februari. Jadi itu langsung kerja. Terus Desembernya langsung pindah dari Jakarta. Pindah dari Jogja. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Tuh. Oh, iya. Ya benar, pinter. Yeay. Oke. Nah, untuk podcast kali ini kita akan bicara soal productivity atau produktivitas kita selama ya pandemi ini gitu kan. Nah, kenapa kita kali ini memanggil Mbak Ruli untuk bicara soal produktivitas? Nah, jadi Mbak Ruli ini orangnya bener-bener produktif. Mulai dari dia jadi mahasiswa pun udah produktif. Bahkan saya sebagai adik tingkat beliau ketika SMA pun ngelihat beliau tuh ketika SMA tuh wah, aktif banget Mbak ini gitu kan. Ya sih, aku juga pas ngelihat di CV-nya kan pas Mbak Ruli ngirim, wah banyak sekali kegiatan juga. Aku tercengang tuh. Iya. Nah, sangat menginspirasi lah. Iya. Jadi kali ini kita akan sedikit bahas-bahas soal mungkin teman-teman nih yang bingung kira-kira kalau di rumah aja nih ngapain sih gitu kan. Kita sebagai seorang pekerja mungkin atau seorang mahasiswa atau seorang anak muda di zaman sekarang kan mungkin kebingungan gitu, gabut nggak tahu nih mau ngapain kalau di rumah aja gitu kan, daripada rebahan doang. Kadang kamu ngapain kadang kayak kebanyakan main game ya. Kalau aku juga sih. Iya gitu, daripada kita kebanyakan main game gitu kan, mabar, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih manfaat gitu kan. Oke, kita langsung aja nih. Mbak Ruli, kira-kira nih menurut Mbak ya, seorang pemuda lah atau milenial kita kayak sekarang ini, kalau misalnya bicara soal produktivitas, kira-kira sebenarnya produktivitas itu apa sih Mbak, menurut definisi Mbak sendiri gitu? Karena kan menurut orang banyak sih mungkin versinya gitu kan. Mungkin menurut orang lain, produktivitas itu aku banyakin aja kerjaan aku gitu kan, nyapu, ngepel di rumah gitu, cuci baju, cuci piring gitu kan. Anak kos lah. Iya. Gitu. Nah, atau yang gimana gitu. Yang dimaksud dengan produktivitas gitu. Iya. Oke, jadi ya sebelum masuk ke definisi produktif itu sendiri, biasanya gambling nih ya, anak muda termasuk aku atau siapapun itu
menggabungkan itu sibuk sama produktif itu adalah hal yang sama, padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Sibuk belum tentu kamu menjadi produktif kan. Misalnya nih kayak Andre tadi kerjaannya nyapu ngepel tidur misalnya, wah aku sibuk banget. Tapi bukan berarti itu Andre produktif gitu ya. Nah, menurut definisiku produktif itu apa? Jadi ketika aku bisa melakukan sesuatu itu ada outputnya, dan itu nggak cuma berguna buat aku sendiri, tapi juga bisa buat Andre, buat Revan gitu. Jadi itu bisa dinikmati sama banyak orang. Begitu Dre, kalau misalnya definisiku produktif ya. Iya. Soalnya mungkin banyak yang miskonsepsi gitu kan, Mbak. Kayak mereka ya banyak aja kerjaannya gitu kan, sibuk gitu. Dibilang orang kemana orang itu, oh dia lagi produktif tuh gitu. Banyak kerjaan. Kalau bahasa Palembangnya itu ini banyak gawe. Lagi ada gawe. Tapi nggak tahu produktif apa enggak. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, mungkin Mbak, saat di pandemi ini kegiatan Mbak selain kerja atau apa sih kegiatan selain kerja tuh? Di masa pandemi. Selama pandemi ya. Iya. Aku buat jadi semasa aku WFH aja ya. Jadi aku WFH tuh udah mulai dari 16 Maret. Jadi pertengahan Maret tuh aku udah WFH tuh. Nah, nyampe jadi kan itu udah kayak sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Sebenarnya aku tuh nulisin apa aja yang aku lakukan selama aku WFH. Coba dari tadi aku buka ya. Oh ya, ini dia. Jadi selama WFH itu hal yang aku lakukan, karena kan kerjaan juga, kalau misalnya kalian di kantor pengacara, itu kan based on klien ya. Kliennya kalian nge-hold kerjaannya atau nge-hold case-nya, berarti kalian nggak lagi ngerjain itu kan ya. Nah, ada beberapa case di tempatku itu emang lagi di-hold gitu, jadi kayak ada lumayan banyak waktu untuk dilakukan, untuk dipergunakan. Itu aku ngapain aja? Pertama aku ngebaca buku nih. Aku bener-bener ngematok buku tuh kayak satu hari 100. Jadi kalau misalnya satu buku tuh 200, ya 2 hari kelar gitu misalnya. Terus yang kedua itu aku juga aku nggak ngerti ya kenapa aku tiba-tiba punya hobi baru gitu, main ukulele. Jadi pas masa pandemi itu dateng, ya aku tuh bener-bener bukan orang yang suka main musik gitu lah, main kalau teman-teman suka main gitar segala macam tuh aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi ketika pandemi dateng, wah terpikir nih kayaknya apa ya, aku bisa tetap mikir, terus tetap menggunakan otak, tapi juga menemukan hal yang baru, kayaknya main alat musik seru nih. Terus akhirnya hari itu juga aku langsung beli ukulele tuh, hari itu juga langsung kutuning, langsung cari-cari lagu, main nada-nada yang dasar lah, C, F gitu-gitu, pokoknya kayak asik banget. Dan ternyata selama pandemi ini kan agak lama ya, dan itu emang bisa jadi teman healing gitu loh. Jadi kayak kalau kata orang, teman healing tuh bisa pelihara hewan, misalnya kayak kalian punya kucing atau kalian punya anjing, itu kan happy kan ya. Juga sambil main alat musik itu healing banget. Jadi ketika stres itu bisa jadi stress reliever gitu loh. Kayak itu bisa menghilangkan stres. Terus ngapain lagi, Rul? Aku ngapain lagi ya? Ini nih aku juga random banget ya. Aku nggak pernah terbesit pikiran membuat YouTube channel ya. Aku juga kayak ya kapan juga aku mau ngebuat. Tapi karena kebanyakan waktu luang, akhirnya ya apa ya? Kemarin tuh aku juga ngebuatnya pas momentum gitu, Drevan. Jadi pas anak-anak pada pengumuman SNMPTN, terus kayak oh ya gimana kalau kita ngebuat tentang how to survive, gimana caranya biar kita survive lah ya sebagai mahasiswa. Terus ya udah aku buat. Iya, terus habis itu ya adalah ya beberapa video yang aku nggak ngerti itu ditonton apa nggak, pokoknya buat aja. Itu pilot project. Itu pilot project banget tuh. Aku ngebuat videonya, belajar ngedit-ngeditnya segala macam tuh kayak 1 malaman, besoknya langsung take, besoknya lagi langsung upload. Jadi kayak wah gila ya kalau misalnya emang pengen banget tuh bener-bener gercep gitu loh bisanya. Jadi kayak kamu nggak wacana-wacana doang. Sambil selama ini juga aku amazing. Jadi selama pandemi ini aku juga banyak mendapatkan konsultasi dari teman-temanku masalah hukum, misalnya kayak tentang status karyawan kontraknya mereka, tentang undang-undang ITE, atau misalnya mereka nanyain tentang hukum waris. Jadi kayak aku merasa menjadi konsultan jarak jauh lah, dan itu kayak happy banget rasanya. Itu sama ngadain webinar lah, ngadain webinar dari YOT, atau aku sama teman-temanku nih ya, misalnya sama-sama
ada di kantor law firm atau misal sama-sama di kantor advokat, terus kita ngebuat webinar bareng, gimana nih caranya teman-teman yang mau di kantor law firm juga bisa terfasilitasi. Kita bakal ngasih tahu nih tips and tricksnya, gimana survive dalam sana, terus ya hal-hal yang berkaitan sama itu. Gitu, Revan. Wah. Produktif banget. Jadi banyak ya kegiatannya ya. Banyak Dan kegiatannya. Aku yang paling suka tuh yang bermain ukulele itu. Iya. Mungkin bisa tampil sedikit nanti ya, kapan-kapan. Kapan-kapan nanti. Jadi Iya. musik tuber Iya, terbaru. musik tuber terbaru. Iya. Oke. Nah, ini kan sangat Mbak mungkin bisa apa namanya istilahnya mengatur waktunya selama pandemi ini gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang udah Mbak rencanakan gitu kan, dengan keempat hal tadi. Nah, tapi kebanyakan orang sih gimana ya menghadapi atau memandang COVID-19 ini kan sebagai suatu hal, selalu memandangnya sebagai dari sisi negatif gitu Mbak. Jadi orang yang nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa apa-apa gitu, alhasil kan orangnya jadi nggak produktif gitu kan. Nah ini yang jadi problem menurut aku Mbak. Nah kira-kira sih problem yang kayak gini tuh menurut Mbak gimana sih atasinya gitu? Oke. Sebenarnya aku tuh udah aku udah ngomongin tentang apa saja hal-hal yang bisa kita lakuin selama WFH tuh di YouTube channel, jadi kalian tonton ya. Siap. Oke, jadi kalau yang aku nge-reverse ke sana aja ya, base yang aku omongin di sana, based on sana. Kalau sebenarnya kalau kita mikir lagi lebih jauh, pandemi COVID ini merupakan sebuah hal yang apa ya, menjadi bagus banget, terutama untuk refleksi diri sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh banyak menjadi self healing, terus kayak banyak menjadi dan mempelajari tentang self love. Gimana sih cara kita mencintai diri sendiri ketika kita aja bingung, kita tuh mau keluar, gak bisa refreshing lah, ini segala macem. Tapi gimana cara kita bisa belajar self acceptance, menerima keadaan, menerima diri sendiri, itu bagus banget. Dan selama COVID ini pula, kayak aku tuh kepikiran kalau misalnya ini adalah waktu yang bagus untuk kita melakukan setidak-tidaknya 3 hal, Andre. Fun. Satu, yang pertama itu adalah hal-hal yang kita pengen banget lakuin tapi kita nggak punya waktunya. Jadi kayak misalnya kamu kerja atau misal kamu udah kerja kan biasanya waktunya buat kerjaan doang ya. Misalnya ya kerjaan belum kelar pun kamu bawa balik, itu tetap kalian ngerjain kerjaan tersebut. Jadi kayak aku bilang tadi, sebenarnya waktu-waktu pandemi ini merupakan waktu yang paling bagus banget ya buat refleksi diri, self-love, sama self-acceptance kan. Selanjutnya, sebenarnya ini adalah waktu-waktu yang baik untuk melakukan setidak-tidaknya 2 hal ya. Yang pertama itu adalah melakukan hal-hal yang udah kita pikirin dari jauh-jauh hari, tapi kita nggak punya waktu untuk melakukannya. Ya, misal kalau kalian udah kerja nih, biasanya kan waktu tuh pakai dari pagi sampai malam tuh kerja doang. Kalian balik ke rumah pun itu kalian bakal sedikit ya membuka kerjaan kalian, jadi kayak emang waktu tuh kepikiran juga ya banyak ngerjain kerjaan, jadi nggak kepikiran nih ngerjain hal-hal yang di luar itu, kayak ya mendingan kalian istirahat daripada ngerjain hal-hal yang nggak berkaitan sama kerjaan. Terus yang kedua, ini merupakan waktu yang bagus banget buat kita semua juga untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Jadi ketika kita banyak waktu luang, jika kalian tuh tercetus ide-ide baru, atau misal kalian tercetus hal-hal yang nggak pernah kalian lakuin. Misalkan aku tadi main ukulele ya, kayak kapan sih aku kepikiran main ukulele gitu. Misal kalian kepikiran, aduh kayaknya mau berkebun deh. Padahal kalian ya misalnya nggak pernah kepikiran mau berkebun, kayak hal-hal yang kalian lihat, oh ya kayaknya ini bisa menjadi hobi baru. Terus yang ketiga, bukan 2 dari 3 ya, adalah memaksimalkan apa yang udah kalian lakukan. Jadi misalnya nih ya, Andre nih suka nulis, Revan suka nge-YouTube misalnya. Ya udah nih, emang dari dulu udah ngenulis sama YouTube. Nah, semasa pandemi ini emang ketika lagi banyak banget waktu luang, maksimalin aja. YouTube-nya digencerin, tulisannya digencerin. Jadi ketika pandemi udah lewat, kalian tuh bisa ngelihat, oh iya ternyata ada hasilnya ya, aku ngapain aja. Ada 3 hal sebenarnya kita lakukan selama masa pandemi itu, Andre. Oke. Nah, terus dan terus motivasi Mbak Ruli itu biar waktu luangnya itu terpakai itu apa sih? Kadang kan aku juga males kan. Aku kan punya hobi juga nulis kan. Tapi di masa pandemi ini kan kayak terlena gitu. Iya, motivasinya apa sih gitu kan yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Iya gitu. Ya, oke. Jadi aku nggak tahu ya, tapi kayak aku tuh merasa, waduh kayaknya
hidupku tuh terlalu singkat kalau aku nggak gunain buat kepentingan banyak orang, paham nggak sih? Jadi kayak ketika aku menghabiskan waktuku tuh cuman buat leha-leha, tidur misalnya. Aku tidur jam 3 pagi nih, terus bangun jam 12 siang. Itu kan udah kayak setengah hari udah mau habis kan ya. Sore udah malam lagi. Kayak waduh itu tuh sebenarnya stressful ya buat aku. Karena aku pertama nggak ngapa-ngapain. Aku nggak melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat either buat aku sendiri atau untuk orang lain. Buat orang lain aja nggak, apalagi buat aku misalnya. Terus yang kedua ya, itu sebenarnya ketika kita tuh udah sering melakukan banyak hal di dalam satu hari, biasanya juga multitasking ya. Jadi kayak kalian tuh otaknya tuh ke train atau ke latih buat melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, tiba-tiba kalian dipindahkan ke kondisi di mana kalian gak ngapa-ngapain, terus kayak tiba-tiba kayak, waduh, ya udahlah tidur aja seharian. Itu sebenarnya stressful banget ya, buat pikiran dan juga buat badan. Karena mereka juga perlu adaptasi nih, sebenarnya ada apa nih orang? Kenapa tiba-tiba dari yang biasanya sibuk, tiba-tiba menjadi leyeh-leyeh seharian. Nah, itu kestresan tubuh tuh biasanya kalian akan mengalami transisinya, jadi tiba-tiba suka makan lebih banyak atau tiba-tiba suka rambutnya rontok suka makan lebih banyak. udah nambah berapa Andre? Udah dikatain kemarin. Udah dikatain, berarti udah signifikan Andre. Nah itu tuh jadi kayak salah satu hal yang mendasari kenapa aku nggak mau tetap mau melakukan banyak hal itu karena ya sesimpel aku nggak mau stres yang pertama, yang kedua sesimpel karena aku butuh untuk menjadikan hidupku sendiri itu berguna bagi aku dan untuk orang di sekitarku gitu. Oke. Give the impact. Ya, bahasa Inggris ya. Nah, ini mungkin kita sharing is caring kan ya. Mungkin yang dengar podcast ini juga lebih banyak mahasiswa kan, Mbak? Oh iya benar-benar. Lebih banyak mahasiswa gitu kan yang masih kuliah gitu. Nah, untuk kuliah sendiri gini, Mbak. Pas ketika Mbak jadi mahasiswa dulu, hal apa saja sih yang membangun Mbak untuk menjadi orang yang lebih produktif? Nah, ini yang harus dikupas. Soalnya masa lalu Mbak Ruli ini menarik waktu kuliah. Benar loh. Andre, padahal judulnya lebih produktif selama masa pandemi ya, Andre. Tapi lebih tariknya di kuliah, Andre. Oke. Apa yang mendasari aku melakukan banyak hal ketika aku kuliah gitu ya? Iya. Apa ya? Pertama ya, Andre, itu adalah merupakan sebuah habit sih. Ketika kamu tuh emang melakukan banyak hal, itu biasanya emang dari dulu kamu tuh mensugestikan diri kamu atau menyibukkan diri kamu. Jadi ketika kamu udah dari SD, dari SMP, dari SMA tuh udah terbiasa untuk sibuk atau udah biasa untuk memanajemen waktu kamu sendiri. Ketika kuliah, kamu tuh pasti mencari hal-hal yang sama gitu. Entah kamu ikut A, B, C, D, E, F, G, demi untuk menjaga keberlangsungan hidup kamu tadi, karena kamu udah terbentuk sedemikian rupa. Kayak kamu tuh udah tertempa gitu menjadi orang yang kayak begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang tadi sih, aku tuh pengen diriku tuh bermanfaat ya, sesimpel apapun. Misalnya aku punya ilmu dikit banget kayak begini, nggak apa-apa, itu bakal aku bagi ke orang lewat apa aja, lewat tulisan atau misalnya aku ngadain seminar atau misalnya aku jadi public speaker. Pokoknya itu tuh bisa berguna buat teman-teman yang lain gitu. Jadi sesimpel itu aja sih. Jadi ketika aku melakukan banyak hal itu pada dasarnya aku pengen berimpact buat aku sendiri dan buat orang lain gitu. Oke. Dan itu jadi itu ya berarti ya. Nah, kalau kan pasti kan mahasiswa nih kan lebih banyak kegiatan iya, ini kan organisasi. Kalau mahasiswa ini kan Mbak sering ikut organisasi gitu kan Mbak. Pandangan mahasiswa tentang produktif itu kebanyakan di kampus ya pastinya ngarah ke organisasi. Kalau orang itu ikut organisasi, wah orang itu produktif gitu. Pasti gitu kan? Iya. Terus kalau orang itu sering ikut event atau lomba, oh anak itu produktif juga gitu kan Mbak. Nah, Mbak sendiri apa sih event yang paling menurut Mbak berkesan ketika jadi mahasiswa? Oke. Jadi balik lagi Andre, definisi produktif dan fun, aku lupa terus. Definisi produktif itu tiap orang beda-beda kan ya. Jadi kayak, nah ini nih sebenarnya yang menjadi menjadi poin penting ketika menjadi mahasiswa adalah enggak keikut sama definisi produktifnya orang lain. Nah, ketika kita keikut sama definisi produktifnya orang lain itu biasanya kita stres nih. Wah gila dia ikut lomba, aduh aku harus ikut lomba juga nih. Aku nggak produktif kalau nggak ikut lomba. Atau misalnya, wah gila dia udah ngadain jurnal internasional di semester 3. Gila aku semester 3 nggak ngapa-ngapain misalnya kan. Itu kita akhirnya menjadi kayak terbebani sama
hal yang udah kita buat sendiri. Sebenarnya kan kita buat sendiri kan itu. Nah, jadi produktif itu ya kalian menciptakan sendiri dan jangan pernah comparing sama orang lain gitu. Jadi ketika orang lain produktifnya lomba, ada produktifnya organisasi, ya nggak apa-apa, itu menjadi produktifnya mereka. Nah, ketika aku kuliah, aku tuh kebanyakan ngabisin waktu buat bentar ya, aku keluarin WA. Aku banyak ngehabisin waktu itu untuk volunteering dan juga ke organisasi kepemudaan. Jadi volunteeringnya itu juga macam-macam ya. Volunteering untuk menanam apa gitu, pernah dulu tuh pohon apa gitu ya. Terus abis itu pohon bakau. Abis itu volunteering sama mahasiswa asing. Biasanya mereka tuh ke Yogyakarta untuk melakukan social activities gitu. Nah, jadi orang-orang Indonesia tuh bisa aja menjadi pendampingnya gitu. Menjadi memfasilitasi itu volunteering ngajarin anak-anak segala macam, dan itu tuh menurutku itu definisi produktifku tuh udah sampai sana. Jadi ketika aku bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarku, itu aku udah mengclassify itu sebagai suatu hal yang baik gitu, Andre. Oke. Nah, aku ada pertanyaan, Mbak. Nah, Mbak ini kan Mbak kan sudah pengalaman nih ikut kegiatan World Festival of Youth and Student ya, di Rusia. Itu ceritanya gimana, Mbak, bisa ke negara Rusia tuh? Aku juga pengen loh. Kalau aja kan teman kepo nih. Iya. Ya mungkin teman-teman juga kan kepo juga kan. Ikut kegiatan itu sangat best lah, best of the best. Best. Apa tadi pertanyaannya? Ya, tadi kan apa ya? Kalau Mbak Ruli kan pernah ikut kegiatan World Festival of Youth and Student di Rusia. Nah, coba ceritakan sedikit, Mbak, apa itu kegiatannya. Terus itu kapan dilaksanakan? Biar teman-teman tuh teman-teman mahasiswa bisa tahu dan mungkin tahun depan bisa ikut ya. Iya. Doain COVID-nya selesai, amin. Amin. Jadi itu disingkatnya WFYS ya, World Festival of Youth and Student, itu WFYS. Aku 2017 kemarin, udah 3 tahun yang lalu, ketika aku ke Rusia itu ngapain aja. Jadi kalau aku nggak salah dari Indonesia itu total delegasinya ada 80-an ya. Kalau nggak salah dari Jogja itu ada 14-an. Nah, jadi kita ke sana rame-rame mengikuti beberapa kegiatan. Nah, jadi kegiatannya tuh akan dibagi banyak lagi, Revan. Kegiatan itu bisa kalian untuk mengasah soft skill, kalian untuk ngikutin seminar, kalian misalnya mengadakan FGD, forum group ya. FGD. Focus group discussion. Terus kalian ketemu sama pembicara-pembicara. Jadi ya festival pada umumnya ya. Dan apalagi ya yang bisa cerita, aku udah lupa sih, udah 3 tahun yang lalu soalnya. Oh iya, ini yang berkesan kemarin adalah Indonesia itu, jadi kan diseleksi ya, negara mana aja yang pengen menampilkan kebudayaan dari negara mereka masing-masing. Terus kayak Indonesia, ayo yuk kita gas lah gitu. Terus akhirnya kita mikir apa ya, akhirnya banyak opsi nih, ada nampilin A, B, C, D, E, F, G, sampai akhirnya terpilih adalah menampilkan tari saman. Nah, kebetulan kemarin aku sama beberapa teman-teman lain itu berkesempatan untuk menampilkan tari samannya itu. Jadi di depan negara-negara lain itu tuh akhirnya menampilkan. Itu kemarin total yang ikut ada sekitar 25 ribuan orang ya, dan dari 180-an negara. Jadi kayak bangga aja rasanya kita bisa menampilkan kebudayaan kita. Dan biasanya acara ini diselenggarakan 4 tahun sekali ya, Revan. Jadi beda-beda negara. Jadi yang kali ini kedapatan di Rusia gitu, nanti ya bisa jadi akan dilakukan di negara yang lain gitu. Ya. Okay. Tuan rumahnya akan pindah-pindah gitu ya, Mbak? Tiap 4 tahun sekali. Benar, tuan rumahnya pindah-pindah. Okay. Berarti selanjutnya nih 2021 gitu ya, Mbak? Harusnya. Cuma kan nggak tahu ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini di tahun 2021, kalau COVID ini stay tune ya beres, ikut event itu, biar kepo-kepoin lah. Biar bisa ada relasi baru kan, di internasional kan keren tuh. Boleh nih nanti kepoin IG Mbaknya. Iya. Di caption nanti kita kasih IG Mbaknya. Okay. Jangan dikunci, Mbak ya, biar teman-teman tahu. Iya. Ini kami endorse loh. Iya, kami endorse loh. Oh, siap. Okay. Nah ini sudah soal mahasiswa ini, Mbak. Nah, ini kan jenjang mahasiswa ini udah
mungkin ya kalau misalnya udah menuju tahap akhir gitu kan Mbak ya, kayak kami misalnya nih yang udah skripsian nih, nah pasti kepikirannya nanti ke arah kerja gitu ya Mbak ya, nggak lagi sih, nggak ada lagi pikiran untuk ikut lomba, untuk ikut event tuh udah berkurang lah, udah kurang banget gitu kan, pokoknya udah duit gitu pikirannya kalau mau udah mau lulus kan gimana cari duit gitu kan untuk habis lulus gitu kan. Nah Mbak sendiri gimana sih, ada nggak sih kira-kira jalan untuk kita gitu sebagai mahasiswa yang akan menuju akhir gitu kan, untuk bisa mencari sesuatu hal yang produktif sekaligus juga ya menjadi jalan kita untuk dapetin kerja gitu Mbak. Oke, Pak. Paham. Emang sebenarnya masa-masa transisi, aku bilangnya masa transisi ya, adalah ketika masa kalian dari kuliah ke kerja. Sebenarnya aku nggak mau nakutin ya Revan, itu stressing ya Revan. Itu apa ya, stressful kok stressing. Jadi itu sebenarnya banyak ups and downs-nya. Nah, tapi ini balik lagi ya, tiap orang kan beda-beda ya. Ada beberapa teman kita yang emang mereka mungkin rezekinya lebih duluan. Jadi masa-masa dari kuliah ke kerja itu tuh adalah masa transisi ya. Jadi kayak aku mengalaminya juga, dan aku juga melihat teman-temanku emang ini nih masa-masa yang stressful karena emang ups and downs. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Jadi jangan kaget ketika aduh kok begini banget ya, tapi ya memang begitu tahapnya. Memang kalian harus melewati fase itu. Nah, tapi balik lagi, ada beberapa orang yang mereka itu ketika kuliah dan lulus, itu rezekinya emang udah muncul. Maksudnya kayak rezekinya udah deket aja, dapat kerjaannya cepet gitu. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang emang harus dibolak-balik, dikalikuin dulu kayak kamu harus lewat A, lewat B, lewat C baru bisa mendapatkan kerjaan kamu. Itu membutuhkan waktu yang panjang misalnya. Atau teman-teman kita yang kepengen banget dapat kerjaan A tapi kayaknya rezekinya nggak di sana, akhirnya dibelokin ke kerjaan yang B. Jadi kayak hidup itu sangat menjadi misteri ya ketika kita nggak tahu. Tapi kalau aku ketika udah lulus kuliah tuh baru terbuka mata gitu loh, oh ternyata gini ya dunia gitu. Jadi yang selama ini aku lakukan tuh kayak ya belum ada apa-apanya gitu, masa kerja tuh akan lebih luas lagi. Nah, ketika kalian udah mendapatkan pekerjaan, itu merupakan satu hal yang bagus banget ya. Maksudnya kayak di-maintain gitu, dikerja dengan maksimal. Tapi ketika kalian belum pun, kalian jangan jadi stres. Ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa kalian lakukan dalam proses job seeking ya. Job seeking itu adalah proses mencari kerja. Apa aja? Itu yang pertama, meningkatkan kemampuan diri kalian. Jadi misalnya kemampuan diri kalian ini bisa apa aja ya. Misalnya kalau Andre sama Revan suka nulis, itu tulis sampai tulisan kalian itu benar-benar menjadi tulisan yang bagus. Jadi emang kalian tuh jadi all out, jadi benar-benar maksimal. Misalnya nih ya, kamu ngadai selama pandemi dan selama masa pencarian kerja, kamu nulis aja jurnal. Jadi jurnal itu di-publish internasional misalnya. Atau misalnya nih, Andre, kamu mau ikut lomba yang bergengsi lah ya. Pokoknya itu bisa didengar oleh orang tuh kayak, wah ini keren nih. Dan kamu, menerbitkan sebuah tulisan, atau misalnya kamu menerbitin buku. Pokoknya sesuatu yang bisa menjadi bargaining position-nya kalian. Bargaining position itu apa? Menjadi daya tawar kalian. Jadi ketika kalian emang udah kedapetan sesi wawancara, atau kalian emang udah diundang orang lain buat tes, kalian tuh udah punya sesuatu yang bisa nge-backup kalian. Oh, kalian tuh punya daya tawar gitu. Kalian bukan cuma kerja buat cari duit doang, tapi kalian juga kerja buat mencari pengalaman gitu. Oh, saya udah melakukan ABCDE kok. Saya udah mengikuti lomba ABCDE kok. Saya udah menerbitkan jurnal ini kok. Jadi itu bisa membuktikan kalian tuh adalah orang yang bisa diandalkan atau bisa buat bekerja, dan juga itu bisa menguatkan posisi kalian ketika kalian ada di depan interviewer ataupun di depan orang-orang pemberi kerja. Jadi gitu. Apa yang bisa kalian lakukan ya sebenarnya itu balik lagi ke kalian ya. Kalian posisinya tuh ada di mana? Bidang kalian apa? Kan nggak bisa ya semua disamaratakan. Kayak aku bilang tadi, kalau misalnya Revan sukanya YouTube, ya YouTube-in, terus nyampe orang tuh kenal sama kamu, nyampe 1.000 subscribers-nya misalnya, 1.000, 100.000 misalnya. Terus kalau misalnya emang suka banget podcastin terus sampai itu tuh menjadi kayak orang-orang tuh pada suka banget, dan orang-orang tuh pada tahu kalian, oh ternyata kui podcast tuh keren banget misalnya. Buat itu tuh menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat di setting tinggi, dan kalian mendapatkan standar itu. Jadi dibuat standarnya tinggi gitu. Begitu. Okay. Jadi masalah konsistensi ya, itu ya. Penting ada konsistensi gitu Mbak ya. Iya. Penting bener itu. Banget. Bener banget. Apalagi ya kira-kira yang mau ditanyain?
Sebenarnya Mbak Ruli banyak yang bisa digaji ya. Kok digaji sih? Tiga kali ya, Andre, salah typo. Kali gaji. Nah, ya gimana ya Mbak ya? Ya sebagai mahasiswa kan yang udah tahap akhir gitu kan. Ya sekarang juga, apalagi nih mahasiswa yang sekarang Mbak, yang tahap akhir kan merasa digantung gitu kan Mbak. Karena COVID-19 ini mereka merasa kesulitan untuk ngerjain skripsi gitu nggak Mbak? Ada yang penelitiannya tertunda gitu. Aku juga kemarin sempat kesulitan gitu Mbak untuk penelitian gitu kan. Karena penelitian aku kan orang pertanian gitu kan Mbak. Dan penelitian aku ya di lapangan gitu. Ya di lapangan kan. Sedangkan lapangan kita sekarang ya virus di mana-mana gitu kan Mbak. Ya, jadi aku pun mau nge-lab susah kemarin kan, harus perizinan ke kampus juga ditutup gitu. Itu sih. Nah, menurut Mbak ada nggak sih motivasi lah untuk para calon wisudawan yang mungkin juga sekarang nih nggak jadi di wisuda secara offline gitu kan. Ini banyak banget Mbak yang curhat gitu kan. Ya gimana ya, kayak merasa digantung gitu kan sekarang nih. Kayak merasa tahun 2020 nih angkatan yang sial banget gitu. Yang nggak ada itunya gitu. Gimana Mbak? Ada nggak? Oke, Andre udah ini belum sih, Andre? Udah sama Revan udah pada ini ya, lulus? Masih sebentar proses. lagi. Masih proses. Doain ya Mbak. Tahun, tapi rencananya tahun ini dong. Tahun ini dong. Tahun ini. Sampai tahun depan. Oke, iya sih, aku juga melihat beberapa temanku yang mereka terkendala ya, misalnya emang mereka yang harus ke lapangan itu nggak pada bisa, atau ada tingkatku yang pada, berarti 2016 juga kan? Iya benar. Iya, ini angkatan 2016 yang sekarang lagi. Skripsian yang mereka misalnya harus wawancara itu kan, yang wawancara segala macam kan itu susah ya, mau ke pengadilan segala macam kan itu repot, mau keluarnya segala macam. Jadi ya nggak apa-apa, anggap aja ya kalian sekarang tuh lagi diuji kesabarannya gitu loh. Dan orang-orang yang sabar tuh insya Allah akan dapatkan buah yang manis ya. Jadi ya emang di sini ditempa, anggap aja kalau kalian tuh emang lagi ditempa dan dinikmati aja masa-masa ini. Jadi masa-masa kalian lagi abundance of time, kayak lagi kebanyakan banget waktu luang itu tuh dinikmati aja karena kalian udah merasakan kebanyakan waktu luang. Once ketika kalian keluar, kalian tuh akan lebih menghargai waktu kalian di luar. Misalnya kalau kalian udah kerja atau kalian udah bisa lagi penelitian atau kalian udah lagi bisa skripsian segala macam, lakukan dengan semaksimal mungkin karena itu kan menjadi suatu kalian jadi kesadar karena ternyata kebanyakan waktu luang tuh juga nggak asik ya, ternyata aku nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, atau menjadi manusia yang lebih bijaksana sih sebenarnya dengan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya motivasi apa ya Andre? Sabar sih Andre. Karena ini bener sabar apa aja ya? Iya, sabar dan tetap menjadi happy ya, karena kalau kalian sabar tapi kalian cerengut terus kan juga sedih ya. Maksudnya kalian menerima, makanya tuh aku bilangin kalau misalnya ini adalah masa yang bagus buat belajar self-love dan self-acceptance. Aku tuh baca buku ya Andre kemarin, Van, tentang, jadi buku ini penulisnya Haemin Sunim dari Korea, dan bukunya itu ini baru pulang dari Korea Mbak kemarin. Ya loh. Enggak. Dapat medali loh ini. Oke, lanjutin Mbak. Buku apa? Lanjutin. Bukunya itu tentang judulnya apa ya? How to Love the Imperfection gitu. How to Love the Imperfection. Dari judulnya aja kalian bisa menerka-nerkakan apa isinya gitu. Emang semua hal di dunia ini nggak ada yang perfect, nggak ada yang sepengennya kita harus jadi gitu, Drevan. Ketika kita ngeplan A, B, C, D, E, itu nggak semuanya harus keturutan gitu. Dan kita memang sebagai manusia harus ngadain plan yang lain, namanya backup plan kan, biar kita nggak menjadi depres ketika plan yang satu tuh nggak berjalan. Nah, jadi kita emang harus mengakui dan mengetahui sesuatu yang ada di dunia ini nggak semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi disitulah sebenarnya challenge-nya, gimana kita sebagai human being atau sebagai manusia tetap bisa dynamic, dalam artian kita tetap bisa beradaptasi terhadap apapun yang bisa terjadi sekarang. Karena sekarang itu dunia tuh sangat, kalau kalian tahu VUCA, tahu nggak VUCA? Apa tuh Mbak? VUCA. Itu tuh merupakan sebuah apa ya, itu tuh biasanya sering dipakai, istilah yang sering dipakai di kemiliteran ketika zaman-zaman perang tahun berapa,
ketika mereka itu tuh memiliki informasi yang kurang, tapi mereka lagi ada di zaman perang. Kebayangkan ya, ketika kalian tuh lagi perang, kalian butuh banyak informasi, tapi kalian tuh punya minim informasi, jadi semuanya bakal chaos. Karena itu keadaan di mana istilah FUKPA tadi muncul. V itu apa? Volatility. U itu apa? Uncertainty, ketidakpastian. C apa? Complexity, semuanya itu kompleks. Jadi nggak cuma satu faktor doang yang melatar belakang itu, tapi banyak. Dan A, ambiguity. Ambiguity ya keambiguan. Jadi kayak satu hal itu tuh bisa overlapping sama hal yang lainnya. Dan kita sebenarnya sedang mengalami VUCA itu. Tanda petik ya, maksudnya kondisi kita sekarang tuh adalah tidak menentu. Kayak bisa aja kamu hari ini kerja, besok di PHK misalnya. Atau bisa aja kamu hari ini harusnya kuliah, bisa aja hari ini kamu harusnya sidang, tapi besok kamu tiba-tiba tertunda. Makanya kita sebagai human being tadi, kayak aku bilang, kita harus punya backup plan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita emang harus bisa tertempa menjadi dynamic, menjadi seseorang yang dinamis. Apapun yang tepat terjadi, ya terjadi. Tapi kita nggak akan bergeming gitu. Yang penting kita punya apa? Punya goals. Karena itulah yang nggak akan, karena itu yang membantu kita, Drevan. Once ketika kalian punya goals, itu mau kalian lewat, pakai kapal, ombaknya naik, turun, ombaknya surut segala macam, kalian ya bodo amat, yang penting aku akan mencapai ke arah sana, aku akan mencapai ke pulau itu, nggak mau tahu. Nah tapi itu selama proses mencapai ke pulau itu yang kalian perlu pahami, kalian perlu pelajari, yaitu tadi ngebuat plan, mencintai diri sendiri, memahami kondisi sekarang lagi kayak ngapain, jadi kreatif. Sekarang kan banyak banget kan orang ya yang jualan tiba-tiba jadi online semua, ya emang harus online semua. Iya. Banyak banget yang menjadi entrepreneur, paham nggak sih? Jadi kayak aku tuh melihat teman-temanku tuh tiba-tiba jualan aja semuanya. Jadi itu tuh mereka akan tetap bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kreatif juga. Gitu. Aku nggak punya motivasi apa-apa ya, tapi kayak aku pengen mengajak kalian tuh untuk tetap menjadi positif terhadap apapun yang terjadi. Nah itu buku yang aku bilangin tadi, itu bisa banget untuk dibaca. Karena isinya tentang self love, tentang kayak ya hubungan kita sama orang lain gimana. Oke. Luar biasa kuliah umum kita. Iya, kenapa jadi teoritis sekali? Sorry ya. Lagi, Mbak. Iya. Satu lagi aku mau nanya, Mbak. Nah, tadi kan motivasi bagi mahasiswa tingkat akhir ya khususnya gitu. Jadi aku termotivasi juga tadi dengan kata-kata mutiara Mbak Ruli tadi. Iya. Yang mana tuh? Tersentuh sudah. Kata-kata yang mana? Apa? Menuju pulau. Pokoknya itulah. Tapi sudah masuk. Iya. Nah, satu lagi mungkin kata-kata motivasi bagi mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru atau dan juga mahasiswa yang sekarang kan masih kuliah kan, yang karena COVID ini kan mereka mungkin bisa dikatakan kurang ya produktivitasnya akan menurun kan. Nah, motivasi dari Mbak kira-kira bagaimana Mbak gitu bagi mahasiswa yang awal gitu dan ya yang gitu. Jadi motivasinya gimana biar kita lebih produktif lagi gitu. Oke, biar kita ini buat mahasiswa ini ya, mahasiswa yang sedang berjalan bagi lulusan SMA yang nggak bisa perpisahan kemarin gitu Mbak. Iya, yang lulus SNMPTN kemarin kan. Iya, itu sedih. Dan itu kalau misalnya jadi kuliah bakal masuk kapan tau nggak kalian? Nggak tahu ya? Kalau di Unsri kayaknya tetap normal sih Mbak. Kalau kami Agustus sih kalau di Unsri. Oh, I see. Oke. Jadi ya sih banyak orang yang bilang ya kalau misalnya angkatan kalian tuh angkatan corona misalnya buat yang masuk atau baru buat yang lulus kan. Ya sebenarnya misalnya kalau dari anak SMA mau ke kuliah lulus, ntar dibilangin hashtag lulus jalur corona atau lulus virus. Itu sebenarnya antara lucu dan miris gitu loh. Ya sebenarnya kalian tuh akan tetap menjalani kehidupan kalian ketika ada virus dan ketika nggak ada virus pun kalian tetap harus belajar gitu. Paham nggak maksudku? Jadi buat anak-anak yang baru mau masuk kuliah atau yang sedang berada di kuliah, jangan jadikan perkoronaan ini sebagai excuse. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk kalian tidak belajar. Pahami deh, ketika kalian tuh nggak belajar hari ini, di luar jauh tidur-tidur doang, kalian harus memikirkan bahwasannya di ujung sana tuh ada banyak manusia tuh yang sedang struggling buat belajar. Mereka sedang struggling buat menambah pengetahuan, mereka sedang struggling buat produktif, gimana caranya biar mereka tuh tetap bisa berguna di masa-masa hal kayak gini. Jadi ya gimana caranya memotivasi adalah melihat orang-orang yang emang telah melakukan sesuatu. Biasanya kita tuh akan tergerak ketika kita tuh udah kayak, wah iya ya. Walaupun sebenarnya ini tricky ya, maksudnya kayak comparing itu tuh sangat tricky ya, Drevan.
ada comparing, buat sebagian orang comparing itu tuh bisa sangat stressful karena itu bisa menjadi toksik buat mereka sendiri. Tapi pada sisi yang sama, comparing itu sebenarnya juga merupakan cambuk. Buat apa? Buat kalian itu bisa tergerak menuju ke stage yang lebih tinggi kan. Bayangin deh, kalian kepengen menjadi orang yang lebih baik karena apa? Karena terpengaruh sama orang yang jauh lebih baik dari kalian kan, biasanya kayak begitu. Biasanya orang tuh punya role model gitu loh. Kayak, wah aku suka banget nih sama kakak ini keren banget, aku harus bisa menjadi dia misalnya. Itu sebenarnya kan udah nge-compare itu, udah nge-compare antara dia. Itu sebagai suatu hal yang positif, akhirnya outputnya juga positif. Kalian nggak jadi stres dengan pemikiran seperti itu, tapi kalian malah menjadi termotivasi. Nah ini yang aku pengen sampaikan adalah comparing yang memotivasi. Compare diri kalian sama orang-orang yang jauh di luar sana. Misalnya buat anak kuliah nih ya, anak kuliah yang baru masuk nih, yang nggak tahu perkuliahan tuh kayak gimana bentuknya, atau yang nggak punya ide lah sebenarnya kuliah tuh ngapain sih. Nah itu coba compare diri kalian sama orang-orang di luar sana yang misalnya pertama mereka yang nggak bisa kuliah, yang kedua mereka yang kuliah pada umur yang masih muda banget, mereka udah nemuin ABCDE pada umur yang ini banget. Itu kan kita kayak menjadi wah gila, aku umur 12 tahun ngapain ya, kayak masih main lari-larian gitu. Jadi compare diri kalian sama sesuatu yang jauh lebih positif. Nah itu pasti akan memotivasi kalian, harapannya begitu ya, jangan sampai itu menjadi toksik buat kalian. Tapi Oke, nah setelah kita berpanjang lebar gitu Mbak ya, udah tadi awalnya dari bicara tentang dari kegiatan Mbak gitu kan selama WFH gitu kan, selama COVID-19, dan sampai ke motivasi nih, kok motivasi ke mahasiswa. Kira-kira nih, ini udah menuju akhir podcast nih Mbak. Kira-kira nih Mbak, ada nggak hal yang pesan-pesan penting lah yang harus kita tanamkan betul di masa-masa pandemi sekarang gitu ya, agar pikiran kita terhadap COVID-19 ini tetap positif, dan juga kita ya berpikir bahwasanya virus ini bukan jadi penghalang seperti kata Mbak tadi gitu kan, bukan jadi penghalang betul. Kita mau ngerjain apa yang kita suka gitu, apa yang kita mau ya kerjain aja gitu kan, asalkan nurutin protokol kesehatan aja gitu kan Mbak. Iya, jangan yang apa kita mau ya kita ini pergi gitu kan, tapi hobinya mau kita buat wisata ya pergi wisata, jangan gitu kan. Gimana Mbak? Oke. Ini yang penting banget sih menurutku selama COVID ini adalah jangan stres. Untuk siapapun ini, buat anak baru mau masuk kuliah, maba lah ya, maba yang sedang berkuliah, yang akan menyelesaikan perkuliahan kayak kalian berdua, atau yang sedang udah lulus tapi bingung mau cari kerja gimana, atau orang-orang yang sedang di PHK, atau orang-orang yang nggak bisa keluar dari rumah, atau orang-orang yang udah pusing banget nggak bisa kemana-mana, jangan stres. Ini merupakan suatu tantangan buat kita mengenal diri kita sendiri dan mengenali kondisi lingkungan lainnya. Pertama, jangan stres. Kedua, jangan egois sih. Karena manusia itu ketika stres, terkadang kayak nggak mikirin orang lain. Mereka pergi aja misalnya kemana-mana, padahal orang kebanyakan di tetangganya misalnya pada di rumah untuk menjaga social distancing segala macam. Jadi ya jangan stres dan juga jangan egois. Karena ya semua itu udah tertulis sih pada dasarnya. Aku selalu berprinsip demikian ya, kayak apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang terjadi di masa sekarang tuh sebenarnya udah ada skenario-nya. Dan jadi ya ini sebenarnya merupakan challenge manusia ya, gimana caranya kita bisa melewati skenario ini dengan baik. Jadi ini sebagai ujian juga, gimana kalian ketika ada pandemi kalian bisa tetap nggak menjadi manusia yang baik-baik atau enggak gitu. Jadi buktikan kalau ketika kalian ada pandemi nggak ada pandemi pun kalian akan tetap menjadi manusia yang berkualitas gitu. Jadi nggak usah pesimis ketika kalian nggak bisa penelitian, nggak dapat kerja, kena PHK, pokoknya tetap aja keep on going, tetap berbuat baik, karena kebaikan sekecil zarah pun ya kalau di Al-Quran itu pasti akan kembali dengan kebaikan juga. Nggak usah takut kalian nggak bisa wisuda, nggak usah takut kalian nggak bisa dapat kerjaan, semua itu tuh udah diatur. Tugas kita hanyalah yang menjadi orang baik tadi dan menyebar kebaikan. Makanya aku bilang tadi jangan egois ketika udah stres gitu. Jadi itu sih kalau misalnya kalian emang udah banget kayak udah bingung banget mau ngapain, ya kerjain aja apa yang kalian pengen kerjain. As long as selama itu nggak merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian main ukulele tapi ternyata itu merugikan orang lain, ya pikir-pikir lagi. Misalnya main ukulele jam 2 pagi misalnya ya. Atau misalnya kalian pengen banget refreshing, kalian mau camping nih, apakah itu merugikan orang kalian? As long as nggak merugikan orang lain. Itu aja sih, Drevan. Oke.
banyak sekali ya Iya. cerita-cerita yang Dari tadi cerita-cerita kita udah sangat motivasi banget, udah sangat inspirational banget lah pokoknya. pokoknya. Terima kasih Mbak Ruli sudah Iya. menemani kami di Kui Podcast. Iya, terima Semoga kasih Mbak. bermanfaat. Semoga Ya. ilmunya bermanfaat dan teman-teman yang nonton, yang dengerin podcast jangan lupa follow IG-nya Mbak Ruli ya. Iya, nanti Nanti di kami caption. di caption di deskripsi kami cantumin kok. Iya. Ya. Ya, makasih banyak Revan, Andre udah diundang ke sini ya. Iya, Iya. oke. Oke, Kami Kak. baru ngerintis loh Mbak ini. Mm-mm. Wah, keren. Sukses ya, semoga long term dan banyak pendengarnya. Amin. Amin. Nah, oke. Oke guys, terima kasih sudah sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di Di Kui podcast di Kui selanjutnya. Podcast Selanjutnya. Bye bye. Bye.